Numpang ah. Numpang Bu yuk. Jauhan. Pada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri Bandung dan yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri Bandung, yang kami menghormati juga para kepala program keahlian dan kepala bengkel dan seluruh Bapak Ibu guru serta pegawai yang hadir pada rapat ini. Puji dan syukur selalu kita panjatkan nanti disambung dengan acara Pak Budi berbagi praktik baik. Terima kasih atas pelajaran Presiden. Navigasi yang diarahkan kemana sesuai keinginan peserta didik. Jadi pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini fokusnya adalah siswa, kontrolnya di siswa. Karena penekanannya adalah pembelajaran berpusat pada murid. Jadi murid yang kontrol mau belajar yang mana terserah siswa. Nah, kemudian kita enak, yang ngajar enak Bapak Ibu. Ya, tinggal kontrol, keliling, ya, tinggal kakek ngasih penguatan. Sebenarnya itu Bapak Ibu, pembelajaran saat ini kan itu. Kita hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak. Ya, jadi lebih enak. Ada kesulitan baru kita berikan penguatan. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kembalikan misalkan ke ini tadi tombol untuk kembali ke materi. Kita ke kuisnya. Sistem audio video sebagai contoh saja. Kalau bahasa Inggris juga ada, misalkan bentuk kalimat ada, tinggal misi itu ada. Itu bisa Bapak Ibu buat di Lumi dulu. Nah, misalkan ini, misalkan apa ini di sini, misalkan ini, kemudian beri contoh saja. Nah, kemudian siswa bisa ngeceknya. Oh, jawaban saya benar salah, hanya satu yang betul. Nah, gitu siswa bisa, oh ini salah, tadi salah. Jadi bisa mereka mengulang-ulang kembali untuk belajar secara mandiri. Iya. Nah, kemudian untuk evaluasinya, ini saya mengkombin yang memanfaatkan. Kita kan semua ada Google Form ya, kita maksimalkan Bapak Ibu, kita manfaatkan ya untuk evaluasi. Saya gunakan Google Form. Ya, nah, siswa. Untuk yang soal satunya saya gunakan Quizzes. Jadi saya gunakan Quizzes. Jadi siswa bisa. Nah, untuk khusus evaluasi, karena kita menggunakan Google Form sama Quizzes, kita punya rekaman nilainya, Bapak Ibu. Tapi kalau yang Lumi tadi, kita untuk belajar mandiri siswa, untuk mengetahui menilai diri sendiri siswa itu jawaban betul atau salah, tapi kita tidak punya rekamannya. Tapi kalau menggunakan ini, kita bisa gunakan rekaman itu. Oh, akhir belajar kita evaluasi, kita. Nah, seperti itu. Jadi materi-materi ini Bapak Ibu, jadi seperti hasil refleksi, anak sebenarnya lebih ya ini apa, lebih aktif lah ya, apalagi seperti pernah saya itu buat game ya, anak selalu nanya, Pak main game dulu Pak ya. Artinya apa? Memang setelah saya analisis itu di awal pembelajaran, misalkan kita kan harus ada yang namanya
asesmen diagnosis. Nah, di situ ternyata anak misal bakat hobinya apa? Main game. Nah, sudah wajar kalau anak kita jam kosong main game. Kenapa kita sebagai untuk memberikan pembelajaran kita buat aja sistemnya seperti game. Kasih buat game dulu ya, baru kita nanti kasih materi. Anak kan penasaran, oh banyak salah. Tadi baca materinya dulu kan. Nah, baru ngulang lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sebagai contoh. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan ya untuk memaksimalkan potensi anak dan memberikan anak lebih semangat untuk belajar. Tuh. Jadi ini contoh biasanya kami gunakan. Jadi contoh-contohnya gunakan untuk pembelajaran. Jadi anak karena waktunya ini sistemnya hanya untuk buat video, jadi saya sebentar buat video dulu, baru setelah selesai baru anak suruh belajar. Ya. Jadi akun yang kita punya Bapak Ibu yang belajar IT ya kita maksimalkan. Ada Google Sheet kita maksimalkan, ada Canva bisa sudah Bapak Ibu punya kan, nah, kita maksimalkan. Apalagi di Canva Bapak Ibu mau buat presentasi, nggak perlu lagi Bapak Ibu ngetik satu kalimat, sudah tadi ada judulnya. Misalkan fungsi motor starter, sekarang sudah ada yang apa itu tulisan ajaib, klik saja sudah ya, sudah muncul sendiri. Ya, tidak perlu kita ngetik satu-satu. Ya, tinggal cari sesuai enggak yang kita inginkan. Kalau tidak, ya kita ambil dari sumber lain. Ya, nah itu bisa kita maksimalkan Bapak Ibu. Ya, anak juga bisa kita compare. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Canva, anak masukkan ke kelas Bapak Ibu. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya gunakan PGRI, kemudian kemarin saya manfaatkan itu. Jadi anak suruh saya masuk ke kelas belajar materi untuk buat presentasi, nanti anak presentasi di depan. Nah seperti itu. Jadi platform-platform yang sudah disediakan dan kita mempunyai keuntungan itu berkaitan dengan akun belajar lagi kita maksimalkan Bapak Ibu. Itu pesan saya. Ini contoh. Nah sudah. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi dari implementasi yang saya buat berkaitan untuk pemanfaatan BIK ya, dari inovasi level 3 kemarin, kalau judulnya pembatik itu berkreasi. Tadi membuat ada yang buat audio pembelajaran, video pembelajaran, kemudian multimedia interaktif, pembelajaran interaktif atau edugame. Nah, saya memilih yang PI atau multimedia pembelajaran interaktif dan diimplementasikan di sekolah. Dan dalam pembelajaran prakteknya kita bisa gunakan untuk model, bisa saja kita dengan model berbasis project. Nah, project saya ini sebenarnya anak nanti ujungnya harus bisa merakit rangkaian sistem audio video. Karena kita bidangnya adalah bidang jasa, berarti kita berkaitan dengan jasa. Kalau nak buat trainer itu ya 2 tahun belum tentu selesai. Karena kemarin itu 2 tahun Pak Rudi yang buatnya. Ya, 2 tahun angkatan yang buat. Ada yang merancang kerangkanya dulu, kemudian ada yang kemarin buat box dari triplet bekas tutup kompresor, kotak kompresor kita gunakan untuk box ininya. Nah, baru kemarin kita selesaikan. Dan mudah-mudahan untuk sama tahun ini kita bisa manfaat untuk pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan ini sekedar berbagi sebagai pemateri Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan ya kemampuan kita. Minimal kita tahu cara penggunaannya. Kalau nak lihat itu atau terampil lebih siswa duluan, ya
kita paling tidak belajar mengimbangi aja, tahu cara menggunakannya bagaimana kita bisa manfaatkan. Jadi itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, kita saling berbagi Bapak Ibu. Saya bukan mengasari, saya hanya membagikan apa yang kami dapat kemarin, dan saya pribadi mohon dukungannya Bapak Ibu. Dan selain tatap muka ini, ada 2 kegiatan yang kami harus lakukan. Yang pertama, webinar di BMM, ya, di BMM itu wajib hukumnya. Jadi kami mohon dukungan Bapak Ibu dengan mengikuti webinar itu. Kemudian yang kedua, kami berkolaborasi dengan kawan yang dari Tanjung Satu, bekerja sama dengan IGI. Jadi juga mengadakan webinar juga, dan mohon bantuannya dan dukungannya juga Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan tersebut. Nanti hari Kamis jam 2 kalau yang dengan IGI. Yang di BMM itu jam 20 Jumat, ya, hari Jumat jam 2 siang. Nah, mohon bantuannya Bapak Ibu, dukungannya. Ya paling tidak saya di sini ikut kegiatan ini dapat ilmu lah, ya, dapat ilmu, dapat ya informasi yang lain, dan bekerja berbagi pengalaman dari teman-teman yang lain. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kami silakan. Masih ada waktu 15 menit Bapak Ibu, silakan kita saling berbagi. Jadi Bapak Ibu, kami ya mengajak lah. Yang pertama, yang ini masih ada peluang untuk CGP Bapak Ibu, CGP silakan, ada peluang. Belum tentu yang ke depan ada lagi. Nah, kesempatan ada, silakan diikuti. Terakhir tanggal 27 kalau tidak salah, tanggal 27. Dan apa Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu ikut kegiatan itu. Banyak ilmu yang kita dapat dari cara pemahaman kita terhadap anak, bagaimana ya mindset kita, kemudian bagaimana kita marah itu, bagaimana cara mengontrol kita, itu ada ilmunya di situ. Ya, paling tidak untuk kita, jangan berpikir anak pengen jadi kepala sekolah, itu nanti Bapak Ibu. Yang penting kita dapat ilmunya, ya, untuk meningkatkan kompetensi kita. Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu di PMM itu dibuka Bapak Ibu, dipelajari. Karena isu di sekolah orang rumah saya itu lagi seru, berlomba-lomba isi PMM. Kenapa? Dapat kabar ada isu, tidak tahu ini isu benar atau salah. Apakah benar atau tidak, saya belum tahu. Katanya kalau tidak pernah buka PMM, sertifikasi tidak akan dicairkan. Lagi, iya. Kenapa? Orang dinas bisa mengontrol dari situ Bapak Ibu. Iya. Iya, bahkan di Jawa juga saya buka di grup guru otomotif itu, ya, ada info itu juga. Oh, kami lagi misi di Semarang itu, ya. Jadi itu. Ya kalau itu misalkan di informasi benar, ya kita sendiri ya Bapak Ibu yang ini menghambat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan itu, baik pelatihan mandiri di PMR maupun yang CDP, ya. Jadi banyak ilmunya. Bagaimana kita menemukan seperti tadi, misalkan anak bawa HP, itu ada ilmunya Bapak Ibu. Kita ya baru yang sudah barusan selesai, ya, identifikasi aset namanya. Untuk apa? Untuk membuat program yang mencari dampak positif pada anak. Minimal di kelas, tapi pembelajaran, ya, bagaimana itu Bapak Ibu. Jadi silakan kami menghimbau dan mengajak Bapak yang masih ada kesempatan, silakan ikuti kegiatan itu. Kenapa? Selain ini juga terrekam di raport mutu Bapak Ibu, ada ya raport mutu guru penggerak itu. Jadi kalau Bapak Ibu peduli dengan sekolah kita, ya mari kita ikuti itu supaya raport mutu kita juga
ada perubahan. Ya. Segera itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator kan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan? Ini yang CGP tadi angkatan ke-11 Pak Budi. Oh iya, angkatan 11 Bapak Ibu, silakan mendaftar. Pak Al mau mendaftar, silakan Pak. Ada masukan atau pertanyaan untuk Pak Budi khususnya narsum pada ini berbagai praktek baik ini? Ya Pak Aris silakan. Oh Pak Aris mau pindah. Oke Bapak Ibu, intinya belajar ya. Ya, kalau begitu saya usul Bapak Ibu, terutama kepada Ibu kepala sekolah. Ini menindaklanjuti dari yang PK kemarin Bapak Ibu tentang komunitas belajar. Nah, jadi harapannya di sekolah itu memang harus ada komunitas belajar. Nah, kesempatan semacam ini Bapak Ibu yang kita gunakan untuk saling belajar. Karena saat ini, misalkan saya bisa, itu tidak boleh yang hanya saya saja yang bisa. Ya saat ini. Jadi kalau saya bisa, yang lain juga harus bisa. Jadi saya musul Bapak Ibu, waktu seperti musul Bapak Ibu kelas sekolah, kita bentuk Bapak Ibu kelas. Jadi mungkin atau sebulan sekali kita rancang. Jadi saya pernah mengikuti webinar mungkin dari 2 kali yang di kurikulum itu Ibu, tentang komunitas belajar memang harus ada, dan itu nanti ditunjuk oleh kepala sekolah. Ada dibentuk tim kecil adanya di situ, tim kecil itu 5 orang kalau tidak salah. Jadi dibentuk. Nah ini tugasnya apa? Coba tanya ke kawan-kawan kita, rekan-rekan guru yang lain, apa kebutuhan mereka. Nah disitulah Tuhan mungkin mengagendakan kita, oh hari ini kita latihan ini bayo. Nah, latihan tidak harus tatap muka seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Apalagi zaman saat ini bisa saja dengan daring saja 1 jam kita belajar menggunakan ini sudah bisa. Ya, nah, mungkin kalau saat ini mungkin ini ya, waktunya Bu. Ya jadi mungkin kita ya apa? Kita dijadwalkan dengan jadwal tertentu untuk saling belajar bersama, ya supaya ini bisa dimanfaatkan. Kali ini misalnya kita semua kita buat saja Bapak Ibu langsung 1 semester materi itu, enak ya, enak kita. Jadi sudah ada semua, tinggal yang belum waktunya kita berikan ke siswa tinggal tidak ditampilkan saja. Oh materi ini dulu yang kita tampilkan bab 1 misalnya. Oh pertemuan berikutnya kita tampilkan bab 2-nya, baru hanya mau lihat yang sebelumnya tidak apa-apa, tapi belum bisa melihat yang lain karena kemarin hanya fokus untuk tugas. Jadi saya hanya maksimalkan khusus 1 materi ini karena kemarin cukup dikit saja ibuannya, cuma saya ambil 1 materi, dan ini saya rancang untuk yang berkaitan kurikulum yang akan datang. Saya itu Ibu, ini jadi mungkin dari sekolah mengagendakan kita saling belajar bersama. Kemudian, oke, daftar harus daftar TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ini Pak Budi, ini kan maksudnya itu inovasi, kreatif, bagus. Nah, tapi Pak Budi yang masalah komunitas belajar tadi,
keinginan saya ini usul ini Pak Budi. Ya. Kalau kita sama-sama guru ini mungkin tidak belajar siswanya. Iya. Tapi usul saya ini setiap program studi itu punya komunitas sendiri. Nah, misalnya Pak Budi ada ide kreatif seperti itu, panggil perwakilan saja dulu dari TKJ 1, TKR 1 untuk Pak Budi sebagai pematerinya. Nanti yang ini tadi komunitas nanti dia menjadi pematerinya ke program studinya tadi. Itu biar ibaratnya tuh belajar tadi tidak ada tinggal kelasnya tadi, kemudian komunitas-komunitas tadi ada komunitas kecil seperti itu Pak Budi. Nah, itu saja usul saya kan. Pertama sekali untuk TKR ini Pak Budi. Belum ini kan, belum komunitas ini. Aku lihat seperti kemarin kami balik dari magang Pak ya. Kami tuh pengen nak memaparkan. Aku laporan kami, laporan kami, hasil kami dari magang seminggu kemarin. Cuman karena kami tadi itu tidak difasilitasi kan, jadi liar kami tadi Pak. Liarnya tuh ya Pak Maromin dapat DW, aku dapat DW, ujung-ujungnya hilang. Nah, jadi tolong diagendakan setiap bulan sekali untuk berbagi, saling berdiskusi. Itu saja dari saya Pak Budi, usulan dari saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Rizal, terima kasih. Jadi memang komunitas belajar itu yang dapat dari berbagai proyek pada waktu webinar kemarin. Yang pertama sebagai wadahnya ke sekolah. Dan ini juga bukan hanya tempat untuk belajar semacam ini, tetapi mencari solusi apa yang dihadapi sekolah. Jadi seperti rapat, tapi bukan rapat. Jadi saling diskusi misal. Bisa saja ketika diskusi TKR diskusi sendiri, tidak masalah. Karena itu kelompok ya ini ya. Tapi wadahnya adalah satu sekolah itu komunitas belajar. Jadi komunitas belajar SMK. Atau kami mendului ya. Belum ada namanya sebenarnya Ibu. Kami hanya mengumpulkan yang TKR dulu. Pengennya kami itu saling berbagi materi yang di TKR. Jadi saling yang dapat baru pelatihan disampaikan atau bisa ini yang pengen kawannya yang pengen bisa ya kita fasilitasi semua. Jadwalnya ini kadang-kadang kami sebenarnya pengennya tuh jam istirahat itu 1 jam. Pengennya guru TK itu ngumpulnya di sana. Jadi kita 1 jam itu bisa sambil makan, sambil belajar. Itu pengennya, tapi belum terlaksana. Karena kalau kita melakukan hari full, misalkan 1, 2, 3 jam, kasihan anak-anak sebenarnya. Jadi kosong misalnya. Itu yang kita. Tapi kalau kegiatan semacam ini, yang misalkan kita mau belajar apa, kita tidak harus tatap muka, karena kita manfaatkan kita. Bisa melalui Zoom meeting atau di Google Meeting juga bisa. Tapi kita mau udah gitu aja. Kalau kita mau ya mari kita belajar bersama-sama. Karena harapannya kita harus satu bisa, yang lain juga bisa. Itu. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain. Oke. Terima kasih Pak Budi. Yang akan Ibu tanyakan memang untuk komunitas mengajar itu memang dari kemarin memang kita suruh bentuk. Kira-kira komunitas mengajar ini kalau karena Pak Budi sudah ikut CGP, nanti tolong berikan masukan atau catatan kepada kami siapa-siapa saja yang terlibat, apakah berdasarkan komunitas mengajar ini apakah satuan pendidikan atau komunitas mengajar untuk masing-masing kompetensi keahlian sekolah. Ya, kalau sekolah kira-kira siapa-siapa saja yang boleh terlibat. Kalau Pak Budi benar ini komunitas mengajar ini memang sangat diperlukan, dan kemarin ada survei pengisian saya ngisi sama Ibu Mary ya. Kemarin ada komunitas mengajar ya Ibu Mary ya. Kemarin yang ada link Ibu Siti salah. Ibu Siti kemarin yang ngisi ada komunitas mengajar memang perlu. Tapi nanti membantu Pak Budi nanti tolong kira-kira
maksimal berapa atau minimal berapa orang yang harus di dalam komunitas belajar. Kemudian yang untuk Pak Mizer, sebenarnya bukan didiamkan. Sebenarnya siapapun yang sudah ditunjuk dari sekolah ada kegiatan harusnya mensosialisasikan atau menyampaikan kira-kira apa yang sudah diterima. Contoh, misalnya kemarin Pak Rudi sudah mengikuti manajemen bengkel, harus dibuat laporan, Bu, kami akan menyampaikan kira-kira materi apa yang perlu kami sampaikan, kira-kira kapan waktu yang tepat. Jadi kalau masihnya menunggu barangkali dari kami, barangkali ya banyak kegiatan. Jadi seperti ini Pak Budi mau nampilkan, Bu, ada waktu, Bu, saya mau nantikan praktek baik. Berarti kan kita bisa, minta hari sekian supaya bisa ada beberapa guru magang tadi disampaikan. Jadi tolong saja sampaikan kepada kami. Kalau memang perlu nanti penyampaian atau semacam penyampaian kira-kira apa yang didapat di luar sana setelah adanya pelatihan-pelatihan, harusnya Bapak Ibu yang sudah ditunjuk menyampaikan kepada kami sebagai laporan tertulis atau secara laporan secara lisan, kemudian menanyakan, Bu, kira-kira kapan kami bisa ada waktu supaya kami bisa menyampaikan kepada kawan apa yang sudah kami peroleh, supaya apa yang Bapak Ibu peroleh itu bisa juga dinikmati oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dan kegiatan yang seperti Pak Budi ini walaupun hanya praktek baik nanti, tetapi barangkali bisa Pak Budi kasihkan waktu seperti kata Pak Budi, kalau harus jadwal khusus nanti kasihan siswa kita, barangkali bisa dijadwalkan, misalnya kita pakai Gmeet, belajar sama-sama pakai Gmeet atau pakai Zoom. Jadi nanti kita belajar misalnya waktu istirahat. Jadi materi itu seperti kata Pak Budi, tidak mungkin saya pintar sendiri. Itu tidak ada lagi zamannya sekarang. Kalau pintar itu akan berbagi dan ilmunya akan merupakan amal jariah kita. Jadi barangkali Pak Budi siap untuk membagikan seperti yang ditanyakan Ibu Anina tadi. Silakan Pak Budi, kapan Pak Budi bisa sempat. Kalau memang nggak usah mengganggu jam pelajaran, ya kita pakai Gmeet. Misalnya 1 jam, yang penting dapat. Contoh Pak Budi tadi membuat satu semacam bagaimana buat quizzes. Nah itu kan barangkali ada yang belum bisa bikin quizesnya untuk bikin game. Nah, barangkali dengan waktu 1 jam saja, misalnya waktu malam habis sisa jam 7 sampai jam 8 kita Gmeet belajar sama-sama, tetapi yaitu Bapak Ibu ya harus ikut terlibat aktif semuanya. Jangan yang ikutnya itu saja dan yang maunya itu saja, yang tidak mau takutnya begini Pak Budi. Yang maunya sedikit, yang tidak maunya banyak, tetapi yang tidak mau itu yang menggerogoti, tidak usah melok, banyak kalian, pening. Nah, jangan, harusnya mendukung kegiatan untuk kebaikan ini, karena sekarang dengan kurikulum mereka pembelajaran berpusat kepada siswa, ya yang tadi saya lihat dari awal tadi bahwa menggunakan media pembelajaran di modul, adanya laptop sama LCD, itu bukan tik lagi, ternyata bukan tik, berarti kan kita jauh ketinggalan. Bagaimana supaya yang belajar berdasarkan tingkat yang bagaimana? Jadi barangkali Pak Budi bisa mengatur nanti bersama dengan waktu kurikulum, kira-kira kapan kita ada waktu, kalau bisa sebanyak 60 orang guru ini ikut di Gmeet atau di Zoom tersebut. Paling tidak walaupun tidak dapat 100%, 50% saja sudah dapat, itu amal jariah Pak Budi, dan kami akan menularkan juga kepada barangkali ada MGMP di sekolah. Misalnya seperti MGMP otomotif, barangkali MGMP kan berarti COI, bisa berbagi ilmu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan secara maksimal, dan barangkali ada pun yang kurang bisa mengikuti, jangan maksudnya jangan dipanas-panasin, aduh sana melok payah itu, susah itu, kita banyak kawan, kita ngurus ini ngurus itu. Nah kalau bisa Bapak Ibu ikut semuanya, paling tidak Bapak Ibu dapat ilmu pengetahuan, apalagi ini gratis. Dan tadi kata Pak Budi tadi, benar, PMM itu sangat perlu, karena saya setiap hari ada notifikasi, Bapak Ibu silakan ikut ini, cuma 15 menit. Maka saya buka terus Pak Budi, tetapi kelemahan saya belum pernah bukti kumpulkan aksi nyata. Sudah berapa modul saya selesaikan, tapi aksi nyata belum. Jadi mohon nanti Pak Budi, bantuan Pak Budi nanti, karena sudah pernah aksi nyata, saya ingin paling tidak 1 aksi nyata ada. Misalnya sekarang setiap tahun ada apresiasi terhadap guru ya, sudah tutup kalau tidak salah, nanti itu disampaikan dari PMM itulah.
Bapak Ibu dipantau dari Dignas dan dari kementerian itu Bapak Ibu berapa menit sehari membuka PMM itu terpantau. Dan dengan buka PMM sama kata Pak Budi tadi akan membantu raport mutu kita. Kelihatan itu nanti dari guru GGP, kemudian dari buka PMM, dari aksi nyata tersebut itu akan meningkatkan dari raport pendidikan kita. Jadi raport pendidikan kita bukan bahwa sekolah kita itu nilainya jelek, bukan, tetapi barangkali ada kekurangan-kekurangan. Dengan kekurangan itu kita ngikut PMM, banyak materinya yang akan kita dapatkan. Jadi terima kasih Pak Budi, silakan Bapak Ibu, terutama sekarang banyak betul yang muda. Saya saja sudah 56 tahun masih pengen belajar. Kadang-kadang di mobil saya pakai headset, saya ikut PMM, materinya saya ikuti. Ya saking ingin. Tapi kadang-kadang karena faktor umur tadi dapatnya 10 menit, lupanya nanti 2 jam tapi dibaca lagi. Tapi paling tidak kita kalau orang bertanya, oh ya memang materinya ada di sana, materinya, jangan sampai kita ketinggalan. Itu saja. Silakan Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa nanti kalau Pak Budi memang tidak perlu lagi waktu khusus, silakan melapor kapan harinya, kita koordinasi dengan wakil-wakil, kira-kira kapan waktunya pihak sekolah akan siap mendukung kegiatan apapun untuk kemajuan Bapak Ibu guru dan kemajuan sekolah. Dan terakhir permintaan tadi Pak Budi, kira-kira berapa orang yang untuk komunitas mengajar, ada kira-kira konsentralnya, tolong sampaikan kepada kami atau kepada kurikulum nanti supaya bisa kita bentuk komunitas belajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti kita rencanakan Bapak Ibu ya, kita belajar bersama apa yang semampu yang saya bisa. Karena ini yang saya buat juga baru ini ya, baru mencoba pakai Google Sheet, ikuti tipsnya, kemudian maksimalkan, nggak tahunya masuk 30 besar. Jadi nanti dari 30 besar itu diseleksi 5 besar. Jadi 5 besar ini biasanya yang diundang waktu Hari Guru Nasional ke kementerian biasanya. Baru yang diumumkan waktu jadi yang berhak menjadi duta di sana di kementerian biasanya. Kalau yang tahun kemarin seperti itu. Dari penjabaran Ibu, ini saya teringat Bapak Ibu dari beberapa webinar yang saya ikuti, ini dari kementerian Barat, dari direktorat. Kalau kita sudah, katanya begini, kalau kita sudah sudah sebagai guru sudah malas mulai itu belajar, alangkah sebaiknya kita berhenti mengajar saja. Itu di mana-mana yang saya ikuti webinar di PGP Balai Besar Kurikulum di Rio juga berbicara seperti itu. Yang dengan Sumsel juga sama. Yang di Kalimantan juga sama pesannya. Kalau kita sudah mulai enggan atau mulai malas belajar, sebaiknya berhenti mengajar saja pesannya. Oleh karena itu Bapak Ibu kita mengajak, mari kita selalu belajar, ya, termasuk yang di PMN, ya, untuk meningkatkan potensi kita. Saya kira itu saja Ibu. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak, sudah kelar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu.